Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang membedakan antara badar besi dan mustika badar besi, saudaraku, biar saudara kita yang awam itu semakin paham. Ini saudaraku, ada 3 barang yang ini saudaraku ya. Ini kemarin dari Sulawesi Selatan saudaraku, atau biasanya penyebutan di sana orang-orang dahulu itu munta. Kalau orang sekarang kan ya ada munta besi, munta daging dan sebagainya, itu sebenarnya penyebutan orang sekarang saudaraku. Namun kalau orang-orang dahulu ya munta, seperti itu. Dan ini saudaraku ya, ini juga ada koleksi saya saudaraku. Ini saya dapat dulu itu dari Selonata saudaraku, dari petilasan Selonata, dan ini tidak menempel magnet. Dan yang satu ini saudaraku, ini menempel magnet saudaraku ya, karena jelas menempel jarum. Dan bendanya juga sangat antik, karena saudaraku bisa lihat di dalam ini itu ada mustikanya saudaraku. Ini saudaraku ya, ini itu batu yang terkurung di dalam batu, antik dan unik sekali saudaraku, seperti ini saudaraku. Dan ini saudaraku ya, dia tidak mau menyala saudaraku, tidak mau menyala. Dan ini saudaraku, bentar, dia menyala saudaraku. Di antara 3 benda ini saudaraku ya, kalau ditanya soal tuahnya itu tadi, sebenarnya tergantung bawaannya saudaraku. Tergantung bawaannya itu seperti contoh saudaraku ya, ini saudaraku ya, ini dari tuahnya, dari batunya itu memang bagus dari alamnya saudaraku, bagus dari alamnya. Karena apa? Karena meskipun ini dari Sulawesi itu tadi, mustika muntayang ini saudaraku itu sudah saya sortir. Karena kalau tidak bagus itu saya buang. Saudaraku ya, harus dipahami. Kalau tidak bagus, gosedi itu benda-benda bertuahnya dibuang. Kenapa? Ya karena tidak layak pakai, itu harus dibuang saudaraku, kalau saya pribadi. Dan ini juga saudaraku, meskipun warnanya coklat seperti daging, ini kalau di Sulawesi ya dikatain minta daging, seperti itulah. Ini tidak nempel magnet saudaraku, namun istimewa, bendanya istimewa saudaraku. Dan ini besar banget saudaraku, ini juga besar banget saudaraku. Ini setelur ayam, bendanya super ini. Ya itu tadi saudaraku, kalau tidak bagus benda bertuah itu, kalau saya dapat dari alam itu langsung saya seleksi saudaraku. Saya seleksi, kalau tidak bagus saya buang. Jadi benda bertuah kalau dari saya itu beda dari tempat lain karena itu saudaraku, karena sudah terseleksi atau sudah bahasanya sortiran, dan benda bertuahnya itu pilihan, seperti itu saudaraku. Dan itu tadi saudaraku ya, kalau mustika itu dari alam saudaraku, bendanya itu dari alam. Contoh ini nempel magnet, nempel jarum, itu bisa disebut mustika badar besi Selonata. Dan yang tengah ini saudaraku, meskipun tidak nempel magnet, nempel jarum, kalau disebut mustika itu bisa. Karena apa? Karena alam saudaraku. Dan ini juga yang dari Sulawesi, mustika munta saudaraku. Kenapa kok disebut mustika munta? Dan apa bedanya sama badar besi yang tadi saudaraku ya, yang saya bilang di awal itu? Kalau badar besi itu bisa dibikin saudaraku, contohnya batu hias itu saudaraku, karena kan banyak badar besi yang dibuat cincin itu dari batu hias.
Bedanya mustika sama badar besi itu sebenarnya di situ, saudaraku. Jadi kalau orang yang awam mungkin tidak paham, karena di situ, saudaraku, sebenarnya kan sudah saya buatkan edukasinya itu antara membedakan batu bertuah dan batu hias. Mungkin kalau di antara saudaraku yang belum menyimak menonton channel YouTube saya, silahkan ditonton, ada edukasinya, saudaraku. Seperti itu, saudaraku, sebenarnya sangat simpel. Kalau badar besi memang banyak, iya, karena itu tadi sepengetahuan atau sepemahaman orang awam itu kan ya jenis cincin batu hias itu, saudaraku, yang dinamakan badar besi. Namun kalau mustika badar besi bendanya harus bertuah dan asli ori alam. Dan kalau saya pernah lihat di YouTube, saudaraku, itu ada juga besi kuning itu dinamakan mustika besi kuning. Itu salah kaprah, saudaraku, kalau ada edukasi seperti itu. Kalau jenis logam dinamakan mustika itu salah kaprah. Bahasanya yang jualan itu masih gendeng, saudaraku, masih goblok, namun sudah merasa tahu. Logam kok dibilang mustika, padahal mustika itu harusnya kan batu, saudaraku. Dan yang parah lagi, batu hias itu tadi, saudaraku, batu yang digosok bahasanya itu dinamakan mustika, itu parah lagi. Banyak orang-orang yang seperti itu, saudaraku. Jadi itu juga yang harus dipahami. Semoga saudaraku lebih memahami edukasi yang saya buatkan ini. Oh, ternyata kalau digosok itu yang seperti batu-batu hias yang lain, bukan besar-besar itu, kan belum masuk batu bertuah. Karena batu bertuah itu kan tidak asal, saudaraku. Contoh dapatnya batu besi lonata, saudaraku, ini dari petilasan, saudaraku. Meskipun ini yang dari Sulawesi, saudaraku, ini ada petilasannya, saudaraku. Karena apa? Karena pemburunya itu sudah, sebelum saya suruh bolang, saudaraku, ya, yang ada batunya ini kan sudah saya seleksi. Bahasanya orangnya sudah saya tanyai panjang lebar. Seperti itu, saudaraku. Ini meskipun tidak nempel magnet, saudaraku, ini saya suka sekali, saudaraku. Dan kalau ditanya testimoni, saudaraku, ya, bahasa kasarnya, sebenarnya saya itu kan kalau tes-tesan kan kurang pas, saudaraku. Intinya segala benda bertuah itu buat media atau sarana keselamatan, saudaraku. Ini bahasa tahapan atau bahasa kasarnya, saudaraku. Kalau cuma silat di rambut, tidak mempan, saudaraku, ini tidak bakal mempan. Karena apa? Karena kalau sudah diaktifkan dengan cara yang pas dan perawatan bahasanya dengan minyak yang pas, saudaraku. Karena gini, saudaraku, ya, terkadang orang itu kan pakai minyak itu yang kurang dipahami, kan minyaknya itu tidak murni, saudaraku. Itu berpengaruh juga sama benda bertuah sih sebenarnya. Makanya saya dulu itu sering menyarankan kalau cari minyak itu yang non alkohol, saudaraku. Namun terkadang itu kan penjualnya itu, saudaraku, yang tidak jujur. Itu juga yang bikin repot sih sebenarnya. Cari yang minyak murni, saudaraku, yang non alkohol, seperti itu. Kalau buat bahasanya, kalau mau ditestimoni, saudaraku, ya, kalau tidak punya minyak yang lain cukup pakai misik, saudaraku, misik yang non alkohol, yang benar-benar murni, saudaraku, ya. Jangan asal-asalan, nanti itu biar takjrib itu bisa, saudaraku, pakai minyak misik yang murni non alkohol. Itu tadi, saudaraku, ya, edukasinya. Dan itu tadi, kalau banyak orang menyebutnya badar besi banyak itu karena itu tadi, saudaraku. Karena tadi siang itu kan saudara kita yang dari Jepara itu request, saudaraku, Gus, itu saya ada dukun itu, saya ini lagi bahasanya ayel-ayelan lah, atau karena orang itu katanya kalau
badat besi itu banyak, namun kalau mustika badat besi itu langka. Mustika badat besi itu katanya kalau kena magnet itu magnetnya mental. Kalau magnetnya mental, saudaraku, itu tidak ada, saudaraku. Tidak ada, karena hukum alamnya itu kalau besi harus menempel magnet. Itu hukum alam, tidak bisa dirubah, saudaraku. Itu juga yang harus dipahami ya, saudaraku ya. Intinya benda apapun, saudaraku ya, kalau dari alamnya bagus, tetap bagus, saudaraku. Itu yang pertama. Apalagi kalau tuahnya itu dilipat gandakan, saudaraku, itu akan semakin jos, akan semakin ampuh. Seperti itu. Kebanyakan kalau orang itu kan kalau ngisi, saudaraku ya, itu banyak yang bisa, saudaraku. Namun untuk melipat gandakan sebuah tuah dari benda bertuah itu sendiri, saudaraku, itu hanya orang-orang khusus, saudaraku. Itu bahasanya di tanah Jawa itu aja bisa dihitung dengan jari, saudaraku. Tidak banyak. Seperti itu. Kalau untuk melipat gandakan itu orang kalau tidak di bidangnya, saudaraku, menguasai ilmu-ilmu khusus, ilmu-ilmu tertentu seperti itu. Biasanya ilmu-ilmu seperti itu kan turun-temurun, saudaraku. Itu yang jarang diajarkan juga. Itu jarang yang bisa, saudaraku. Namun kalau sekedar mengisi banyak, saudaraku. Ponakan saya yang masih kecil-kecil itu sudah bisa kok mengisi benda bertuah, saudaraku. Karena saya ajari. Seperti itu. Banyak yang bisa. Jangankan orang dewasa. Anak-anak yang masih kecil itu, yang bahasanya ya 20-an tahun itu sudah banyak yang bisa, saudaraku. Itu keponakan-keponakan saya. Namun kalau untuk melipat gandakan tuahnya itu belum, saudaraku. Maksudnya belum saya ajari ilmunya. Karena ilmunya itu, saudaraku, yang susah, atau bahasanya bukannya susah sih sebenarnya. Takutnya disalahgunakan, saudaraku, saya yang khawatirnya di situ. Mungkin nanti kalau sudah mencukupi bahasa umurnya, mungkin akan saya turunkan ke keponakan-keponakan itu yang sekiranya bisa saya percaya, karena ilmu-ilmu pamungkas itu bahaya sekali, saudaraku, kalau disalahgunakan itu. Karena apa ya? Karena susah untuk ditandingi itu, saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu ya, saudaraku, edukasinya itu tadi. Memang kalau badat besi itu banyak, itu pemahaman orang awam. Memang banyak ya, contohnya itu saking banyaknya karena adanya cincin-cincin badat besi batu hias itu, saudaraku. Namun kalau mustika itu tadi, saudaraku ya, mustika itu tidak dibikin manusia, saudaraku, atau digosok seperti batu cincin itu tidak. Memang murni dari alam. Contohnya seperti ini. Dan ini juga, saudaraku, ini alam. Dan ini juga, ini antik lagi, saudaraku. Ini bahasa tuahnya, bawaannya itu double, saudaraku, kalau yang ini. Coba lihat, saudaraku, di dalam itu. Nah, yang benjolan yang anu itu, yang tengah itu, saudaraku, itu menonjol, saudaraku. Itu batu dililit batu bahasanya. Itu super bagus. Kalau yang seperti ini, saudaraku, tanpa ditanya, itu kalau cuma anti-silet di rambut udah terlalu bisa, saudaraku. Seperti itu. Namun pesan saya, saudaraku ya, pesan saya tentang benda bertuah. Benda bertuah itu intinya buat keselamatan, saudaraku. Karena kalau orang selamat itu bisa kebal dan bisa apapun, bisa antidor dan anti macam-macam lah kalau orang selamat. Namun kalau orang kebal, saudaraku, itu belum tentu selamat. Kalau nggak selamat kan mati, meskipun orang itu kebal. Yang harus dipahami itu, saudaraku, yang penting benda bertuah itu niatnya buat sarana media keselamatan. Seperti itu, saudaraku, kalau dari saya. Karena apa? Karena ya pesan-pesan guru saya dari dulu seperti itu, saudaraku. Kalau benda bertuah itu gunakan buat sarana atau media keselamatan. Namun kalau sudah kepepet, bahasanya
Sudahlah, kalau mau berani sekalian tunjukkanlah taringmu, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Semoga saudaraku lebih paham. Karena apa saudaraku, kalau saya tunjukkan yang berlebihan seperti yang lain-lain itu, atraksi dan sebagainya, sepertinya kurang pas saudaraku. Karena apa ya, kalau orang dahulu ya seperti itu tadi saudaraku, benda bertuah itu seamuh apapun buat keselamatan saudaraku. Saya itu punya saudaraku, punya badar besi atau mustika badar besi asli ori. Itu saya dapat dari mbah mertua saudaraku, itu dulu dari ayahnya. Jadi saya memanggilnya itu sudah buyut saudaraku. Itu ya pas di bawah mertua saudaraku, saya lihat sendiri itu ditaruh di pohon pisang. Itu ditebas sama itu saudaraku, sama arit kalau di Jawa itu, atau bahasanya sama parang. Itu di pohon pisang aja tidak apa-apa saudaraku. Dan setelah saya melihat seperti itu saudaraku, saya tanya sama mbah mertua itu tadi, itu bisa dipakai buat kejadukan gitu ya? Anu mbah, saya bilang seperti itu. Ini dulu kalau buyutmu bilang buat keselamatan, bukan buat kejadukan. Karena kalau orang jaduk itu kalau nggak selamat ya mati juga. Seperti itu saudaraku. Dan bendanya itu saudaraku, kebetulan itu saya yang bawa saudaraku, karena diamanahkan ke saya. Itu istimewa banget saudaraku. Dan kalau ditanya apakah batunya itu nempel magnet, itu tidak saudaraku, tidak nempel magnet, namun mampu di pohon pisang saudaraku. Karena itu barang peninggalan asli ori, dijamin 1000% saudaraku. Itu tidak hanya 100%, 1000% atau 1.000.000%. Itu kalau dipakai buat media sarana keselamatan, insya Allah saudaraku, karena sudah banyak buktinya. Dan dulu itu kata kakek buyut itu tadi saudaraku ya, dari mertua itu, dulu itu balter sawah saudaraku, mahal sekali maharnya kalau zaman dulu itu juga. Makanya itu juga barangnya nggak pernah saya bikin edukasi dan sebagainya. Dan tentang kulo besi saudaraku, kemarin kan ada yang suruh, Gus buatkan edukasi tentang kulo besi. Kulo besi itu benda bertuah dari Sulawesi saudaraku. Dan barangnya itu di sana juga hanya orang-orang tertentu saudaraku, tidak banyak. Namun bendanya juga banyak dipalsukan. Ya, contoh muntah besi ya, muntah daging atau muntah tanah itu saudaraku yang dipakai buat memalsukan juga. Namun kalau yang kulo besi yang asli ori itu mau dites sajam dan sebagainya pasti bisa saudaraku, pasti bisa. Dan barangnya sangat takjrib atau bahasanya ampuh. Namun kalau muntah saudaraku ya, kalau orang sana, orang-orang dahulu itu, saya dapat informasi dari sahabat saya sesepuh dari sana, yaitu tadi nggak beda saudaraku sama sesepuh orang Jawa. Niatnya buat keselamatan atau buat penolak bala. Karena kalau kita punya penolak bala, ageman bahasanya orang sana itu, kalau ada kecelakaan atau ada orang yang berniat jahat itu agar kita selalu selamat saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Sebenarnya sama saudaraku. Dan kalau ditanya soal keampuhan ya, kalau kulo besi sudah terbukti saudaraku, karena itu barang turun temurun. Dan zaman-zaman dahulu itu dipakai juga orang-orang sana buat melawan penjajah saudaraku. Bahasanya yang bawa itu ya pendekar-pendekar itu saudaraku, orang-orang hebat dari saudara kita yang ada di Sulawesi sana zaman dulunya itu. Bendanya istimewa saudaraku, namun ya itu langka. Dan benda seperti itu kalau mau dilihat nggak boleh saudaraku,
kecuali sahabat dekat itu aja paling sebentar gitu, habis itu dimasukkan lagi ke kantongnya penyimpanan, udah disimpan paling sekitar lama ya 5 menit, sudah aku nggak sampai setengah jam atau seperempat jam. Kalau benda bertuah yang bagus zaman dulu seperti itu sudahku, karena dulu sudahku semenjak saya genjar-genjarnya berburu benda bertuah memang seperti itu sudahku, barang yang peninggalan itu saya lihat itu paling lama sekitar 10 menit itu udah buru-buru disimpan lagi sudahku. Itu aja sayang lobbynya itu udah berbulan-bulan sudahku saya datang ke rumah orang yang punya benda bertuah. Kalau barang asli ori seperti itu sudah, kalau barang peninggalan itu kalau zaman dulu di kawasan daerah Pati Jawa Tengah setahu saya seperti itu sudahku. Padahal saya datangnya itu ke tempat itu tadi yang punya benda itu, saya lobby itu udah berbulan-bulan ke situ, kita bawakan apa biar orang itu seneng. Jadi kita itu ya saling menghargai lah bahasanya sebagai seorang tamu, itu kurang lebihnya kan seperti itu saudaraku. Jadi ya itu tadi saudaraku ya, niatkan kalau benda bertuah itu buat keselamatan saudaraku, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu edukasinya saudaraku ya, nanti kedepannya akan saya buatkan edukasi lagi. Dan ini tadi edukasi tentang membedakan antara mustika badar besi dan badar besi itu sendiri. Cukup sekian dulu, salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.